Ya namanya anak pasti pengen berbakti sama orang tuanya ya. Kali ini Ayu ya. Iya, Kali Ayu. ya. Dia pengen berbakti sama orang tuanya. Dia merasa pengen bantuin orang tuanya karena bapaknya ini menghilang. Gak ada kabar sama sekali. Namanya Lama Bapak nggak ada kabar? 1 bulan 2 bulan. Pak Cahyo namanya. Kenapa seorang bapak, seorang ayah yang selama ini dipercaya sama Ayu, yang selama ini dihormatin sama Ayu, kok tiba-tiba menghilang? Nggak ada kabar sama sekali. Apa ini alasannya? Ini ya. Ada ambulan ya itu ya? Ambulan gitu. Ah, ada ambulan. Hah? Maksudnya Ambulan? Iya kayaknya. di depan rumahnya si Ayu? Di rumahnya? Di depan rumahnya ada ambulan, maksudnya kenapa? Ada sebuah mobil ambulan di situ diparkir di depan rumahnya dan lampu-lampunya di situ dinyalain dan masyarakat di sekitar di situ panik. Loh, ada apa ini? Itu astagfirullahaladzim. Pak, berhenti, Pak. Kenapa ini? Sini, sini, Bang. Kenapa ini? Ibu, kenapa, Ibu? Ada apa ini, Pak? Mas, ini apa ini? Kenapa? Siapa di dalam? Mana Ayu? Ayu mana? Astagfirullahaladzim. Ayu di dalam. Buru-buru gue sama Feli lari di situ nyamperin ambulannya dan tanya sama warga di sana, ternyata ibunya Ayu sakit keras. Oh, ini benar sih. Kamera aku dia, ayo. Ayu kenapa? Kayak gitu. Feli tunggu sini ya. Ya tinggal dulu ya. Di dalam mobil ambulan dia terus panggil ibunya. Ya, dia terus panggil ibunya di situ. Ibu, dia terus sadarkan ibunya. Karena kalau nggak sadar ini bahaya. Kenapa ini, Mbak? Ini kenapa? Sakit apa ini? Aku sakit drop banget, Mas. Sakit apa ini, Mbak? Sakit gula, tapi gulanya udah akut, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini nggak sadar nih berarti, Bu. Astagfirullahaladzim. Pak buruan, Pak. Pak buruan, Pak. Rumah sakit, Pak buruan, Pak. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Aku sayang sama ibu, Bu. Ibu bangun dong, Bu. Mobil ambulan jalan, sepanjang perjalanan dia nangis di situ. Dia nangis, dia nggak kuat ngeliat ibunya seperti itu. Ibunya adalah orang tua semata wayangnya dia karena bapaknya sudah 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Bu, istighfar. Pak, turun, Pak, ayo, Pak. Pak, buruan panggil langsung perawatnya, ayo, Pak. Perawatnya siapin langsung semuanya. Akhirnya kita temenin dia menuju ke rumah sakit. Di situ ditolong sama dokter ya, dikasih perawatan, dikasih pencegahan di situ. Akhirnya diselamatkan ibunya Ayu ini. Satu hari, 2 hari, 3 hari, berapa hari kemudian baru Ayu ini ngabarin kita. Dia pengen tetap mencari ayahnya. Alhamdulillah kondisi ibunya udah membaik dan Ayunya juga udah mulai tenangan. Dan ini hari ke-4 dan ke-5. Ya, Ayu ngasih kabar ke kita dia mau lanjut pencarian. Gitu. Nah, kita janjian sama Ayu ini di sebuah halte di dekat rumahnya. Kita jemput dia, katanya dia mau melanjutkan pencarian ke rumah siapa? Teman bapaknya, Teman Pak Cahyo. ya, teman bapaknya, Pak Cahyo ya. Ibunya ini pesen sama Ayu, sebelum ibunya meninggal dunia, dia pengen ada ayahnya di samping ibunya. Nah, ini kita udah sampai haltenya ya? Iya, Ya, udah Feli ya? sampai nih. Mana? Hah? Seberang? Oh, itu sebelah kanan ya? Mana? Oh, di seberang. Oh, seberang sana ya. Akhirnya kita janjian sama Ayu di sebuah halte, nah, sambil dia jelaskan kondisi ibunya. Ayu, apa Hai, kabar? Ayu. Iya. Gimana udah lama Nanti kita nungguinnya? jemput juga nggak apa-apa lu harusnya. Iya, nggak mau Daripada nunggu di repot-repot sini. Gimana? Kenapa? Aku buru-buru
soalnya kan mama lagi sakit juga di rumah. Oh iya, tapi udah membaik kan alhamdulillah kan. Ya syukurlah. Kamu bilang sama Feli mau datang ke temennya bapak kamu. Iya, siapa nama bapaknya? Pak Cahyo namanya. Enggak, maksudnya teman Pak Cahyo siapa? Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan. Oh ya Tahu udah. alamat rumahnya? Alamatnya ada ya? Enggak, yang paling kita ke kantor dulu aja kali ya. Kenapa? Ke kantor dulu aja paling ya. Kantornya Pak Irfan. Oh, kantor. Oh, gitu. Ya udah, berarti buru-buru takut keburu Ya soalnya kantor. kebetulan aku tahu info karena dia tahu soal ayah aku. Gitu ya. Oh ya udah. Jadi kita coba langsung ke kantornya Pak Irfan, teman Iya. dari bapaknya Ayu ya. Iya. Yuk kita langsung ke sana aja. Pencarian pertama menuju ke tempat Om Irfan, teman kantor bapaknya. Dulu katanya bapaknya juga kerja di perusahaan itu, sama-sama teman satu kantor. Ya udah kita coba datang ke tempatnya Om Irfan. Ya, jujur kemarin kita tuh sempat kaget waktu datang ke rumah kamu, terus ternyata ada ambulan, kondisinya krodit seperti itu, dan kita juga nggak tahu kalau ternyata ibu kamu yang sakit. Ya sebenarnya ibu kamu kenapa ini? Karena di email nggak ada informasi ibu kamu sakit. Gak ada. Buat cerita ke kita. Kenapa ibu kamu sebenarnya? Ibu aku sakit kak. Parah sakitnya. Sakit gula tapi udah akut. Aku berusaha buat kerja tapi gak ada yang jagain ibu aku. Sekarang aku udah berhenti kerja. Aku ngerawat ibu aku di rumah. Aku sendirian, aku cuma anak satu-satunya. Aku berusaha buat panjangin ibu, aku buat ngerawat ibu di rumah. Sekarang aku berhenti kerja, aku pengen bahagiain ibu. Ayu ini sayang banget sama ibunya. Makanya dia rela keluar dari kerjaannya karena untuk merawat ibunya, nemenin ibunya, memperhatikan ibunya. Nah, bapaknya kenapa? Aku selalu bohong, aku cuma bilang ayah kerja bu di luar kota, dia lagi sibuk, gak sempat ngabarin. Tapi semakin hari, setiap hari ibu aku selalu nanya. Akhirnya aku bilang, aku jujur kalau ayah itu kabur dari rumah. Pergi ninggalin aku, ninggalin ibu aku di saat kita lagi butuh-butuhnya, kita lagi butuh sosok ayah, tapi dia malah ngilang gitu aja. Entah kemana, aku nggak tahu. Aku bingung mas, aku harus nyari kemana? Ini yang membuat Ayu marah. Dia nggak nyangka kalau bapaknya seperti itu. Dia nggak nyangka kalau bapaknya cuek terhadap ibunya. Harusnya bapaknya ini kan datang jengukin ibunya, bantuin untuk rawat ibunya, tapi kok malah pergi. Aku sih berusaha buat percaya ya, aku anak satu-satunya. Aku anak satu-satunya, tapi ya udah, dia setiap pulang selalu bawa mobil. Bukan mobil kamu, maaf. Mobil siapa? Ayah sih bilangnya mobilnya katanya. Tapi aku berusaha, oh iya, ibu juga ikut senang ngeliatnya. Tapi kok kenapa bisa beli mobil tapi nggak bisa ngebiayain berobat ibu aku? Salah ibu aku apa, mas? Kita usaha aja ikhtiar. Ya Allah pasti akan kasih jalan nanti kalau kita usaha. Serahkan semua sama Allah. Hasilnya apapun kita harus ikhlas ya. Ya, Ya. sudah. Aku berharap bisa Ya. ketemu ya, mas. Ya, yakin Allah pasti kasih yang terbaik ya. Makanya aku pengen nanya sama Om Irfan. Siapa tahu dia tahu. Iya, kita usaha semua cara nanti kita bantunya. Ya udah, ini sekarang kita menuju tempatnya Om Irfan. Ya, dia kan kerja ya di kantornya ya saat ini. Ini mumpung masih belum malam kita ke sana ya, buru-buru ya. Kantornya kita langsung aja. Oke, ya. Aku yakin dia pasti tahu kok. Oke. Pak, langsung agak cepat aja Pak ya ke kantornya Pak. Tadi alamatnya udah Pak ya? Udah.
usahanya mana ini ya? Iya. Itu orangnya bukan? Itu Pak Irfan, buat kamu kenal nggak? Iya. Kenal? Kenal. Ya udah panggil aja coba. Isi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om. Oh, Om Irfan. Halo. Ya, saya Mandala dari ANTV. Sampai di kantornya Om Irfan, ketemu sama Om Irfannya. Om Irfan memang kerja di situ. Om, maaf agak ke depan Iya, sini bisa nggak? sorry Om nih. Takutnya nanti itu ganggu yang kerja di dalam kan jadi nggak enak. Ya di sini aja nggak apa-apa ya. Mukanya kelihatan banget ramah, sabar sama kita semuanya. Jawabannya pun enak di situ. Walaupun dia agak sedikit protek di situ sama kita semuanya. Tolong dong, Om, tolong kasih tahu kita. Nggak, ini ada yang tutup-tutupin nggak ini, Om? Sebenarnya sih enggak. Jadi baca itu Om bohong kan? Selingkuh. Sebentar. Nggak mungkin. Om Enggak, saya sebentar. selingkuh. Ayo sebentar. Biar Tunggu, dijelasin dulu ayo, sama. biar dijelasin dulu ini maksudnya apa? Om ini seriusin. terakhir melihat Pak Cahyo itu ada hubungan Ada sama hubungan. Bu Mary. Enggak. Bu Mary itu istrinya Om bohong kan? bos. Om bohong kan? Ya Astagfirullahaladzim. terserah. Om lihat sendiri mereka ada hubungan. Om bohong kan? Iya. Om nggak bohong, memang Om melihat langsung gitu. Ayah aku orang baik. Om melihat langsung. Iya, ini Om nggak bohong. Tidak gitu. Bener ini. Selingkuh sama Ibu Mary. Om jangan bercanda, Om. Masa sih dia selingkuh sama bosnya sendiri? Om, nggak mungkin Ya lah. terserah mau percaya enggak. Kalau saya sih cuma sengaja ini Nggak aja. mungkin. Pak Cahyo udah nggak kerja di perusahaan itu. Dan sekarang dia kerja di tempatnya Ibu Mary. Emang Om ada bukti apa Om bilang mereka selingkuh? Orang banyak Saya bilang. melihat. Ibu aku bilangin. Ya terakhir. Nggak mungkin. Om lihat Nggak satu bulan mungkin. yang lalu. Om pasti bohong. Om Bapak pasti kamu bohong. lihat. Om lihat sendiri. Nggak mungkin. Iya, Om lihat sendiri melihat dengan Ibu Mary. Ya Allah Om. Ayahku orang baik. Om kan temen dekatnya, tapi kenapa bilang kayak gini? Kenapa bilang kayak gini? Ya karena Om melihat langsung. Di tempatnya Ibu Mary dia kerja. Tanya kerja apa di sana? Kerja sebagai supir katanya. Kayak gimana? Ibu sakit apa? Aku minta bantuan sama kakak. Om, Iya, Om jangan bohong. Gini, sabar dulu. Ayo, sabar dulu. Ini kan kita harus, Iya. kita kan harus tanya juga sama Ibu Mary-nya. Ya ampun. Ayo sabar dulu, kita harus tanya dulu sama Ibu Mary-nya. Ya bener atau enggak ini, maaf Om, saya harus cross check ulang nih ke tempatnya Bu Mary. Kita tanya kebenarannya ini ya, kita tanya dulu sama mereka. Kalau emang bener ya berarti, ya mohon maaf emang kenyataannya seperti itu. Dikasih alamatnya Ibu Mary, tempat usahanya Ibu Mary. Toko boneka. Bu Mary. Usahanya Bu Mary, toko boneka. Toko boneka. Om nggak bercanda kan? Tidak, dia bercanda. Udah, ayo. Biar kamu tanyain langsung sama Bu Mary. Itu sebulan yang lalu kejadiannya. Sebulan yang lalu. Kalau gitu kita mending kesana aja malam ya. Om ya makasih banyak ya. Kita akan coba. Kaget, jengkel, kecewa, nangis. Dia nggak percaya ternyata bapaknya pergi ninggalin ibunya. Ternyata dia malah selingkuh sama perempuan lain. Yuk kita buru-buru Yaudah, ke kita sana. ya. langsung aja ke sana yuk. Toko boneka. Itu tokonya. Nih, toko tempat usahanya ya. toko Bu Bu Mary. Bu Mary ya. Bu Mary. Bu Mary. Permisi. Isi mas. Ya, mas ini tempatnya Ibu Mary? Ya, Ibu Mary-nya ada? ada. Dipanggil lah Ibu Mary ini. Pas ketemu sama Ibu Mary. Ibu maaf ganggu sebentar. Ya saya Mandala dari ANTV. Dengan Ibu Mary kan? Jadi gini Ibu Mary. Ini kita dapat kabar dari Om Irfan. Ibu Mary tahu Om Irfan tahu ya? Oh iya, saya tahu. Iya, jadi gini Ibu. Om Irfan itu bilang kalau katanya Ibu Mary kenal deket sama
Pak Cahyo. Oh iya, memang Pak Cahyo itu supir suami saya. Hah? Ada apa dengan dia ya? Supir suami ibu. Iya, supir suami saya itu Ayah. ya ada apa? Aku anaknya. Iya Ibu, jadi gini loh Ibu. Ini mohon maaf sebelumnya Ibu. Kita akan ngomong apa adanya. Tadi kita tempatnya Om Irfan. Nah Om Irfan ini bilang kalau Pak Cahyo itu kerja di tempat Ibu dan katanya, ini mohon maaf sekali Bu ya, Ibu ada hubungan sama Pak Cahyo, bener? Kata siapa bicara gitu? Kurang ajar benar orang yang bicara seperti itu ya. Iya, informasi yang beredar seperti itu Ibu. Ya enggak, ini mohon maaf Ibu, kita mau tanya, bener nggak itu Ibu? Oh enggak, saya enggak. Sekarang dia udah nggak kerja di tempat saya. Aku dapat info. Ayah itu dekat sama ibu. Kamu masih kepinjam kurang ajar ya. Asal tahu aja, bapak kamu sudah dipecat. Membawa mobil suami saya, tak kemana tuh mobilnya? Tuh, maksudnya Iya, dia kabur bawa mobil. iya. Tanpa izin? Tanpa izin. Dan nanti akan saya adukan pada suami saya biar tahu. Tapi dia bilang sama aku itu mobilnya. Oh, Mobil sendiri. bohong. Mobil sendiri. Bohong itu. Sudah kerja dia. Jadi itu Udah kamu pergi deh, saya Enggak, pusing. enggak, aku pengen nanya Bu, aku pengen nanya. Aku kalah sama ibu, aku Ibu, jangan didorong. kasihan Ibu, dia nggak tahu apa-apa Ibu. Ibu tolong pergi. Iya, kita akan pergi. Pergi. kita pergi, kita Iya, baik-baik. kita janji pergi, tapi tolong jangan dorong dia Ibu. Ibu, Ya. jangan didorong. Udah, ayo, Udah, ayo, udah. Udah cukup. Kamu jangan nuduh saya macam-macam, bisa saya tuntut kamu. Udah, ya ibu kita pergi. Ibu ya, maaf ibu, maaf. Ibu mohon Ibu jangan dilaporkan polisi Ibu, kalau bisa Ibu selesaiin baik-baik. Ya nanti saya adukan pada suaminya biar kamu ngerti. Ibu tahu, ibu pasti tahu tentang ayah aku, ibu tahu. Ibu tahu. Ibu tahu. Enggak, aku banget sama ibu, Bu. Udah. Udah, ayo, udah. Ibu Mary ngancem akan diberitahukan masalah ini sama suaminya, karena suaminya bisa melakukan sesuatu sama kita semuanya. Menurut Ibu tadi itu benar. Ayah kamu membawa kemungkinan mobilnya dibawa, kan siapa aja pasti marah. Iya. Apalagi nggak izin. Tapi dari awal kerja dia bilang itu mobilnya sendiri. Iya, kamu memang mungkin nggak pernah tahu, Ayu, nggak pernah tahu. Aku harus kemana, Mas? Udah, Jadi kita sekarang harus coba cari informasi yang benar, sekalian cari bapak kamu. cari kebenarannya. Ya, Tapi ayah orangnya baik, nggak pernah bohong. iya. Dia nggak pernah bohong sama aku, Mas. Ibu itu bohong, pasti ibu bohong. Aku nggak percaya. Ini udah jelas-jelas bohong. Pak Cahyo itu cuma supir di situ dan nggak ada hubungan sama Ibu Mary. Kenapa Om Irfan bohong? Akhirnya buru-buru kita balik lagi ke tempat kantornya Om Irfan dengan tujuan mau tanya yang sebenarnya apa ini yang terjadi. Bohong dia. Waduh, udah tutup Pak. Misi, Udah bisa ketemu. ada Mas. Mas, Kan kita ke lamaan sih kelas. Mas, Misi. Permisi ya, tutup juga Nggak ada, ini Mas, ya. semua. Kita ketok-ketok rukonya, kita panggil-panggil. Nggak lama kemudian. Mas cari siapa ya? Om Irfan ada? Telepon ada nggak ya? Oh, Irfan udah pulang dari tadi. Oh, udah pulang ya? Waduh, rumahnya mana Mas? Tahu nggak? Oh, kalau setahu saya rumahnya dia kos di mana? Kampung Rambutan. Ngekos. Sebelah mananya? Gang Mawar. Kampung Rambutan, Gang Mawar. Berarti udah pulang ini ya? Udah dari tadi. Udah kemalaman sih, udah mau 10:30 ini. Iya. Yaudah nanti coba Iya, aja coba boleh, nyari boleh. dulu ya. Iya, Ya, Albar, Albar, mana Albar. Soal Kampung Rambutan, Albar. Gang Mawar ya. Iya, Bro. Iya. Bar, ini coba cariin deh, Kampung Rambutan, Gang Mawar. Ini rumahnya Om Irfan. Irfan. Yang itu yang waktu disamperin itu loh. Om Irfan, iya. Iya. Dia kabarin kita ya. Soalnya dia ngasih info salah nih, dia bohong sama kita. Iya. Iya, kalau ngabarin duluan sekarang ya ke sana ya. Ya udah, gue Ya, kabarin ya. aja ya. Iya. Oke. Yuk siapin motor. Berarti langsung aja kali ya? Ya. Langsung aja. Ya udah kita ke mobil dulu, nanti tunggu kabar dari Albar ya. Atau nunggu di rumah kamu aja nanti deh. Kalau misalkan nggak ada kabar nanti ya. Oh, sekalian liatin mama kamu gimana ya. Kalau ada kabar malam ini kita berangkat. Kalau nggak ada mungkin besok nggak apa-apa ya. Ya kita ke rumah kamu dulu aja ya. Ya udah yuk, yuk. Tim coba cari, coba cross check. Akhirnya hari itu belum mendapatkan alamatnya. Kita break pencarian.
Berapa hari kemudian, Ayu minta tolong sama tim kita untuk melanjutkan pencarian. Dia minta dijemput di rumahnya. Ya sudah, gue sama Feli sama tim akhirnya mempersiapkan semuanya dan kita lanjut pencarian. Nah, itu depan rumahnya Ayu dan itu ada apaan itu? Apa itu? Hah? Coba panggil tim mana tim? Dia ngapain di situ? Tim mana tim? Albar mana Albar? Itu kenapa itu coba? Apa-apaan tuh? Dia nggak tahu itu ibunya Ayu kan lagi. Itu kenapa tuh? Iya. Kita masuk. Ayo, ayo. Pak. Bapak, Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Kenapa ini? Bapak siapa? Hah? Ini ngapain? Mau diapain? Hah? Enggak. Ini Bapak ngapain? Kenapa nih? Enggak, ini kenapa? Ada 2 orang pakai pakaian safari dan 1 orang tua di situ marah-marah sama Ayu di situ. Urusannya apa ini? Kenapa ya ada apa ini? Ayo bilang. Ayu, kamu kenapa? Selingkuhan ayahku sama istrinya bapak ini. Jadi aku minta maaf, tapi bapak ini benar-benar. Oh, ini suaminya Bu Mary. Iya, Bapak suaminya Bu Mary. Pak Agung, ini Pak Agung. Nah, terus Enggak, sekarang masalah orang ini ngapain ke saya? Mau ngapain? Coba. Saya nggak ke bapak. saya nggak ke Bapak yang datang ke sini. Bapak yang Kita kan nolongin dia, Pak. Oh, saya tahu sekarang. Jadi kalian ini semua yang datang kemarin ke rumah saya bersama-sama dia Iya. menuduh istri saya selingkuh gitu. Pak, maaf nih, kita nggak nuduh, Pak. Kita dapat kabar dari Om Irfan. Katanya istri Bapak selingkuh. Kita dapat kabar, Pak, bukannya nuduh, Pak. Dan Ya. kita datang ke sana. Kita tuh datang ke nanya sana tuh kita. klarifikasi, bukan tuh nuduh. Bapak Nanya salah ini, ini. salah paham ini. Dan akhirnya kan kita tahu kalau informasi itu salah. Begitu Oke, loh, Pak. oke. Istri saya ini tidak pernah tahu persoalan ini. Asal kalian tahu, tidak pernah tahu persoalan ini. Kenapa? Bapak Bikin kenapa malu Pak? keluarga saya aja. Hah? tapi bapak kenapa marah-marah? Gini loh, Pak. Ini kita, Aku juga. Pak, gini, Pak. Kita sebenarnya mau nolongin nih Mbak Ayu. Ya, karena bapaknya udah nggak ada kabar. Nah, terakhir dapat kabar kalau bapaknya ini kerja katanya sebagai supir tempat Bapak. Oke. Iya, kan kita cuma mau nanya. Iya. Justru kalau bapak marah-marah kayak gini, bapak yang bongkar aib bapak sendiri. Oke. Iya, kita mau Oke. kenal juga kita Oke. bisa langsung telepon bapak Oke, malah sekarang begini. nanyain. Bapak Saya tahu bicara Pak sama Cahyo. kamu. Saya bicara sama kamu, tapi sama mau tidak mau ada kamera-kamera di begini. Matikan semua! Matikan! Matikan semua! Matikan semua! Sebentar. Ya, nggak bisa begini dong. Ya, jangan. Nggak bisa begini dong. Hah? Apa, hah? Udah, Apa, udah, nggak bisa udah. begini dong, hah? Apaan sih? Ribut ayel-ayelan di situ. Pak Agung ini bilang, saya mau ngobrol sama kamu. Saya mau ngomong sama kamu, tapi tidak usah bawa kamera kayak begini. Kita ngobrol berdua. Bentar, kalau ngomong mau ngomong baik-baik, nggak usah paksa-paksa. Ya udah, Kita mau bicara baik-baik. ya udah, yuk kita ngomong baik. Oke. Kamera apa kamera? Oke, tenang. Akbar, tolong ambil. Ya. Iya, udah kita sini aja. Udah biarin. Udah biarin, coba tenang dulu. Apa-apa. Yuk, mau ngomong di mana, Bapak? Iya, ini aja. Hah? Oke. Saya ingetin sama kamu ya, Mas. Jangan coba-coba lagi ganggu urusan saya. Ya. Biarin si Cahyo itu saya yang ceri. Sendiri tanpa bantuan kamu. Ya? Dan asal kamu tahu. Si Cahyo itu tahu tentang urusan saya. Jadi kalau semua ini bocor, Mas tahu akibatnya. Oke? Kayak nanti kalau urusan ini bocor, Mas tahu akibatnya. Jangan bikin masalah dengan saya. Kita dicabut. Aduh. Astagfirullah. Apa? Manu, nggak apa-apa, Man. Kenapa ini? Ya Allah, berdiri. Duduk, bisa nggak? Bisa berdiri nggak? Kabar, tolong kabar. Aduh. Mobil. Ya Allah, awas hati-hati. Hati-hati. Udah. Jadi ternyata Pak Agung ini, ya, dia sengaja ini manfaatin semuanya. Kenapa? Dia ngancem kita di situ, dia ngancem gua di situ supaya jangan lagi mencari yang namanya Cahyo. Si
si bapak itu ngancem kita semua. Ini kalau misalkan dilanjutin kasihan dia. Ini kasihan dia. Ini bisa dia sama ibunya Iya bisa. maksudnya dia ngancam tapi kenapa? Aduh, Mukulin ya udah. Tolong Joko. Oh, gue benar-benar nggak bisa ngajutin pencarian. Gue benar-benar waktu itu benar-benar kaget dan shock banget karena dipukul dari belakang. Iya. Dia ngancam apa? Emang dia megang rahasia apa sih? Jadi, aduh. Gimana? Aduh. Kamu tenang dulu deh. Kita istirahat dulu aja ya bro ya. Udah tenangin dulu deh. Maaf Iya, mending gini dulu, mending kita berhenti dulu pencarian. Aduh, Ayu mending jagain Ayu dulu, jagain ibunya juga ya. Iya udah. Takutnya nanti mereka ini ngancem kita soalnya. Iya udah nggak apa-apa kalau. Iya, itu aja dipantau terus bar. Ibunya Ayu kasihan nanti, dia ngancem kita soalnya. Aduh, aduh, kepala pusing kepala. Iya udah deh. Iya langsung udah deh Bang, biar istirahat dulu deh. Iya. Maaf ya kayak. Iya udah. Udah nggak apa-apa udah ya. Ayo pulang aja. Ayo ya udah Albert anterin. Maaf ya. Albert anterin. Iya udah kita istirahat tuh. Iya Bar. Setelah kemudian sedikit istirahat, 1, 2 hari, 3 hari kemudian baru gue bisa ngajutin pencarian. Pencarian berikutnya adalah ke tempat rumahnya Om Irfan. Begitu sampai rumahnya kok gelap sepi. Kita ketok-ketok berkali-kali, kita panggil-panggil berkali-kali. Gak ada jawaban sama sekali. Kemana nih orangnya? Ini bener kan rumahnya? Ada orang apa ini? Ini sih. Gak lama kemudian kita tanya sama warga dan warga bilang, Bang nanya, ini rumahnya Om Irfan loh. Betul. Iya. Om Irfannya Mana ya Pak? Kebetulan 5 menit yang lalu baru aja keluar. 5 menit baru banget dong. Terus keluar naik apa Pak? Keluarnya naik ojek Mas. Naik ojek? Kayaknya dia mau ke Pasar Rebo. Pasar Rebo? Naik ojek. Ngapain malam-malam ke Pasar Dia Rebo? pulang kampung. Pulang kampung. Ya ampun, berarti nggak bakal balik dalam waktu dekat dong Pak? Ya, kita butuh ketemu sama Kamu tahu kampung ini mana, Pak? Om Irfan. Kalau nggak salah di Cikampek. Cikampek. Oh, kita ke Cikampek aja gimana? Sampein aja. Apa ke Pasar Rebo dulu kali? Jadi kita Takutnya. Pasar Rebo dulu susul. Rebo dulu Pak ya? Iya, mungkin itu. Buru-buru kita langsung ngebut di situ, kita cari yang namanya Om Irfan ini. Tim kita sebar ngecek satu persatu angkot yang barusan lewat. Dia bilang 5 menit sih, harusnya masih daerah-daerah sini. Ayo Pak, kita kejar aja Pak. Gak lama kemudian kita lihat ada Om Irfan. Itu ada Om Irfan, itu ada Om Irfan. Siapa Pak? Om Irfan? Itu bukan bener. Oh iya. Iya bener. Pak. Pak, ayo Pak. Cepat. Ini angkot kemana sih tujuannya ini? Coba ke terminal. Ke terminal? Iya, Waduh. terminal Pasar Rebo, terminal Pasar Rebo lah. Iya, Oh terminal iya Pasar Rebo bener. ini benar nih. Buru-buru mobil kita mepet angkot itu dan kita turun di situ, dia ketakutan. Seret di situ buat tarik gitu. Lu jangan bohong, lu fitnah. Nah, Bapak jujur sekarang ini. Bapak nggak usah kabur-kabur seperti ini. Bapak jujur sebenarnya hubungannya apa Ibu Mary ini? Ternyata Ibu Mary nggak ada hubungan. Enggak, Bapak tuh udah bohongin kita. Dari mata kepala saya sendiri saya melihat Apa yang Bapak lihat apa? sama Pak Cahyo. Pak, tolong Pak, jangan bohong Pak. Bapak ini dilihat di kamera loh Pak, Bapak dilihat di kamera loh. Dan kita tuh udah ketemu Pak sama Bu Mary, kita udah ketemu. Itu tuh semuanya bohong, Pak. Pak, ini kita nolongin seorang ibu yang lagi sakit keras. Dia cuma pengen ketemu sama suaminya, udah. Bisa gitu tega-teganya. Saya disuruh sama Pak Cahyo.
kasih sejumlah uang sama Pak Cahyo untuk tutup mulut, untuk nggak ngomong sama siapapun, supaya jangan bocor masalah ini. Astagfirullah. Iya saya minta maaf. Saya disuruh sama Pak Cahyo. Ya disuruh kenapa? Emang dia kemana selama Islam 1 bulan? Ngapain dia selama 1 bulan? Kemana Om? Tolong Om. Kemana dia? Hah? Gak mungkin Om nggak tahu, pasti Om tahu. Pasti ada yang Om tutupin lagi kan? Om pasti tahu. Ya udah cuma itu aja. Saya yang tahu sih. Om disuruh ya, tapi buat apa? Om disuruh untuk apa? Kenapa mau aja sih Om? Kenapa? Saya Ya Allah. Awalnya Om Irfan ini nggak ngaku. Akhirnya gue paksa di situ, gue lilit lehernya pakai tasnya dia. Gue ancam di situ kalau misalkan lu bohong ini gue lilit ini. Gimana? Pak Cahyo gimana? Bener awas ya. Jujur dong. Iya ini Om. Gimana? Cahyo ada di rumahnya Susan. Susan? Siapa ini Susan? Gue sama Feli kaget di situ. Siapa ini Susan? Bapak ngaku deh siapa ini? Susan. Siapa Susan Susan siapa? Om? Susan, udah saya pokoknya nggak mau tahu Susan itu Di mana Susan? Sekarang Susan di mana? ada di Bogor. Bogor? Di mana alamatnya Om? Di Jalan Veteran nomor 1. Bener nih. Bener ini Om gak bohong lagi sama kita. Om gak kerjain kita. Kita jauh-jauh loh nanti ke Bogor. Awas dong Am ya. Kalau sampai Om bohong. Udah, serius Om, serius. Kasih alamatnya, buru-buru kita langsung menuju ke rumahnya Susan. Awas Om. Buruan cari sana. Ini kan rumahnya. Akhirnya begitu sampai rumahnya Susan, kita ketok pintunya. Yang keluar adalah ibunya Susan. Maaf, ini rumahnya Susan bukan? Ini kan Susan? Ini Ibu Susan. Ibu siapa? Hah? Ibunya Susan. Ibunya? Oh, berarti Susan itu anak ibu? Iya. Umur berapa Susan itu? 5. Ya Allah. Kita jelasin, kita mau cari Pak Cahyo. Apa hubungannya Pak Cahyo sama Susan? Di situ ibunya Susan bilang kalau ternyata enggak, ibu gini, kita sebenarnya cari Pak Cahyo. Iya, ada di sini Pak Cahyonya. Pak Cahyo suami anak saya. Syok kita semua di sini. Klien kita, Ayu langsung matanya berkaca-kaca, dia nangis. Gak mungkin bapak saya nikah sama perempuan lain, gak mungkin ini. Astagfirullahaladzim. Jadi berarti bener mereka udah nikah Ibu. Betul. Ini bener anaknya. Enggak mungkin, nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Pak Cahyo? Iya ini anaknya Pak Cahyo Ibu. Dia laku muda, nggak punya anak Pak Cahyo ini. Ayah aku belum tahu. Sama ibu. Coba Begini lihat. fotonya. Ibu dengerin Bu, ini kita nggak bohong Ibu. Kita nggak bohong, ini kita udah ngeliat langsung secara langsung. Ibu udah lihat. Ini ayah aku, Pak Cahyo. Ini istrinya Ibu. Ini istrinya. Iya Ibu udah sekarang lagi sakit. Benar-benar. Saya merasa dibohongi. Lagian, sadar banget sih Bu. Anak ibu umur 25 tahun. Nikah siri sama bapak-bapak yang umur 40 tahun. Dan itu ayah saya. Terus kamu maunya apa? Iya. Dan jadi Pak Cahyo sama-sama biar itu jelasin ini maksudnya apa. Saya ngomong baik-baik ya. Saya minta sama anak saya masih butuh dia. Dia hanya ngandung saya. Saya juga jadi korban. Iya Ibu. Ibu gini Bu, ya Ibu kita selesaiin masalah ini baik-baik. Tapi sementara ini tolong kasih tahu di mana Pak Cahyo ini. Kita tanya Pak Cahyo tinggal di mana Ibu. Dia bilang tinggal di sini. Nah ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Pak Cahyo. Pak Cahyo yang belikan rumah ini. Gimana Pak Tolong Cahyo? kasih tahu, apa dia tinggal di sini selama ini? Enggak. Saya nanya Gimana? dia tinggal Di selama mana? ini. Di Ini rumah dia bukan? Ini rumah yang dibelikan Pak Cahyo untuk Hah? anak. Rumah Pak Cahyo
bisa beli Rumah segede ini. rumah sebesar ini? Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Ibu. Ini sedangkan ibunya itu lagi sakit dan nggak pernah dibiayain sedikit pun sama Pak Cahyo, Bu. Ibu aku Istri sakit keras. pertamanya. Sakit keras di rumah. Di mana Ibu Pak Cahyo? Ibu tolong Ibu kasih tahu kita. Enggak, saya nggak mau kasih tahu. Terus kamu Saya mau apa mohon, Bu. sekarang? Saya mohon sama Enggak, Ibu. Saya kamu mau mohon. apa sekarang? Saya mohon sama Ibu. Sabar dulu, Ibu. Saya minta alamat Tolong Ibu. Ibu. Saya minta alamat saya mohon. Kaget juga di situ ibunya Susan. Akhirnya mereka berdebat, hampir ribut di situ, kita jelasin di situ. Ayo kita minta kejelasan sama Pak Cahyo nih, Ibu. Ibu nggak percaya ibu gitu. Saya nggak mau kasih tahu. Saya minta alamatnya. Ya udah, Ibu. Susan Tolong mana kasih tahu, Susan? gimana? Tahu Susan. Kita tanya sama Susan. Enggak. Ibu janji kita nggak akan apa-apain Susan. Kita nggak akan cari ribut sama Susan, enggak. Iya. Kita cuma pengen Pak Cahyo pulang ketemu sama ibunya yang sakit keras. Masalah Pak Cahyo udah nikah sama orang lain tuh hak dia, terserah dia. Yang penting Pak Cahyo harus pulang, harus ketemu sama ibunya. Iya. Tolong, kalau ketemu dengan Susan, jangan disakitin. Enggak, Ibu, kita nggak nyakitin Ibu. Kita nggak nyakitin. Tolong kasih tahu ibu di mana Susan itu. Iya, sabar. Jalan Juanda nomor 25. Jalan Juanda nomor 25. Di mana itu Susan, Juanda? itu tempat tinggal apa? Itu Kos-kosan. Itu di kos-kosan. Iya. Dikasih alamat kos-kosannya Pak Cahyo sama Susan. Lu tanya, lu kok kos? Iya. Mereka lagi ngambil barang-barang, mereka mau pindahan di sini semuanya. Iya, Ibu. Jangan diapa-apain. Ibu, oke. Terima kasih Ibu ya. Kita kejar, yuk, langsung. Ayo, buru-buru. Pas mau deketin rumahnya Cahyo, tiba-tiba Itu kan ayah. Hah? Ayah kamu? Itu di motor. Jangan-jangan itu Susan lagi. Ayo, langsung. Itu ayah. Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Dia ketakutan di situ. Dia malu ada kamera, ada orang banyak di situ. Dia malu ada anaknya di situ ngelihat sambil nangis. Dia bingung di situ. Bapak mau kemana? Siapa ini? Bapak harus tanggung jawab. Bapak ini anaknya, ya Allah. Bapak nggak ingat istri Bapak siapa? Iya, Ini siapa, Pak? Sejak kapan Bapak hubungan sama dia, Pak? Sejak kapan? Lu tuh siapa? Ngaku-ngaku jadi anaknya dia. Dia tuh duda, gak punya anak. Lu jangan ngaku-ngaku ya. Gue ini anak kandungnya, lu tahu diri gak sih, Han? Lu tahu Lu ya. dia ayah gua. Maksud kamu apa? Lalu gimana? Dia siapa? Kamu tega ya? Ngomongin aku sama ibu aku. Ya, ayah tobat ya, ayah sadar ya. Ibu di rumah sakit ya. Ya, mikir gak sih ya? Mikir dong. Anak satu-satunya Bapak telantarin gini aja. Rela berhenti kerja demi ibu. Maafin ayah yuk. Ayah nyesel. Ayah mau tobat yuk. Ayah udah ngecewain kamu. Ayah janji mau merawat kamu berdua yuk. Sakit ibu tambah parah ya. Ibu butuh ayah. Ayah pulang ke rumah ya. Cuman ayah obat ibu. Sebenarnya apa sih yang dicari di dunia ini? Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Itu yang dicari. Ya, bukan permusuhan, kekecewaan, dan penyesalan. Bukan itu. Coba kalau bapaknya peduli sama anak dan istrinya, mungkin gak akan jadi seperti ini.
nggak baik banget. Diharap dia bisa ngebantuin Ayu, bisa ngebantuin ibunya, tapi malah akhirnya usahain sia-sia. Akhirnya siapa? Kasihan kan? Istrinya di rumah mengharap, anaknya juga berharap, tapi ternyata harapannya nggak sesuai apa yang mereka inginkan. Ya mudah-mudahan ini pelajaran yang sangat berarti buat kita semuanya, dan kita bisa mengambil hikmah kejadian ini.